Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang saya akan mereview bagaimana tata cara pengisian pak ya dari salah satu anggota grup VVIP. Sebenarnya dia hanya konsultasi langsung secara chat ya, chat pribadi japri gitu. Cuman saya ingin membuat videonya supaya ini bisa menjadi media pembelajaran juga buat yang lainnya ya. Nah, di sini tuh sudah ada chatnya seperti ini ya. Oh ya, sebelum kita mulai ya, memulai reviewnya, bagaimana konsep dalam membuat pak itu ya, mulai dari pak integrasi sampai akhirnya nanti ke pak konversi tahun 2025 atau 2024 terakhir. Sebelum kita mereview itu, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman, jika teman-teman menemukan video ini di kala waktu sholat, silakan tunaikan ibadah sholatnya dulu bagi teman-teman yang beragama Islam. Dan ketika sudah ditunaikan ya bisa langsung menyimak videonya ya. Jadi videonya bisa di pause dulu, nanti kalau udah selesai ditunaikan baru langsung bisa kembali menyimak videonya. Oke, jika sudah yuk kita mulai aja ya. Nah, di sini ya, ini per hari ini, today, per hari ini, per tanggal 17 ya, dikasih kiriman ya. Sini ada pak konversi tahun 2022, 23, 24. Nah, di sini saya belum buka ya. Ini ada file WA-nya minta dikoreksi karena ada permintaan dari BKN ya. Oke. Kemudian selanjutnya udah saya balas bahwa saya akan koreksi ya. Di sini ada juga, ini saya kasih balasan seperti ini ya. Ada sama persis, ini hanya ketambahan satu baris ya. Nanti kan kita kita bahas yang ketambahan satu baris itu, kemudian yang lainnya nanti saya koreksi ya. Nah, ini belum. Nah, ini juga saya kasih petunjuk ya, petunjuk di N25, tapi kurang lebih sama dengan yang ada di 24. Kemudian tiba-tiba ada chat lagi seperti ini. Akhirnya saya berfokus untuk mencoba menganalisis ini saja ya. Kayaknya kasus yang pertama itu sama, kurang lebih hampir sama. Saya belum yang di atas ini saya belum buka ya, saya belum buka, cuma langsung dapat kiriman seperti ini lagi, dapat ini lagi. Nah, ini kita mulai dari pak integrasi tahun 2022, kemudian ada pak konversi 2023, dan ini pak konversi tahun 2024. Nah, ini yang bikin gagal paham ya kali ya, bahasanya gagal paham maksudnya. Di salah satu berkas yang saya kerjakan untuk profesi visual graphics, abang kasih masukan di mana yang dimaksud BKN. Oke, jadi mungkin ini ada pengen masukan ya teman-teman, mungkin dia ada salah kerjakan atau BKN yang salah koreksi ya. Nah, di sini sudah ada ya. Ini saya perbesar sedikit, saya langsung ke bagian sininya ini ya, maksudnya ini perbaiki tabel pak, seharusnya nilai akhir 50,3 di input di baris nomor 4 pada kolom baru. Jadi sini kata kuncinya adalah nilai akhir ya, nilai akhir 50,3 di input di baris nomor 4 pada kolom baru. Jadi kalau kita merujuk ke sini ya, nah ini sudah ada ini ya, ini baris ini ya, nomor kolom baris nomor 4 kolom baru yang ini seharusnya di sini 50, katanya 50,35. Nah, kita nanti koreksi di mana kekeliruannya ya, atau ada salah paham komunikasi yang salah. Oke, sebelum kita merujuk ke sini, saya akan ke bagian pak integrasi dulu, ke bagian awal dulu ya. Nah, di sini sudah ada ya, sudah ada data seperti ini ya, saya hidden nama pimpinannya, tempatnya sama yang bersangkutan. Yang jelas kasusnya seperti ini, golongannya 3A, kemudian dia berada di penata muda ya, kemudian fisioterapis mahir, jabatannya fisioterapis mahir. Yang jelas di tingkat mahir ya, bukan karena fisioterapisnya, tapi kita akan kondisikan bahwa ini berada di kategori tingkat mahir, apapun itu profesi JF-nya ya. Oke, kemudian di sini sudah ada nilai ya. Kita mulai dari pak integrasi, artinya dari pak konvensional yang akan dibuatkan pak integrasinya. Nah, di sini seperti ini, pendidikannya 100, kemudian ini tugas pokoknya 7,784, kemudian ada penunjang 0,75, akhirnya mendapatkan nilai 108,53. Dan ini yang terbaru ya. Ini yang terbarunya ya, dicoba linkannya yang terbarunya. Nah, nanti kita akan lihat seperti ini jadinya. Jadi ini adalah isian lamanya ya, angka kredit lama.
Nah, ini 100, ke sini kemudian 7,784 ini juga sama, dan ini nilai barunya. Oke. Ini udah otomatis langsung. Nah, akhirnya total nilainya itu sebesar 119,9. Ya, ini udah otomatis ya. Oke, sejauh ini udah betul cara pengisiannya ya. Oke, totalnya segini, ini sudah betul. Kemudian lanjut kita ke bagian sini ya. Kita ke bagian sini. Ini 119,1 dikurangi 100 menjadi 19,1. Oke. Ini karena pendidikannya 1 ya. Kemudian lanjut kita di sini. Oke, ini udah benar 19 nilai akhirnya karena tadi dikurangin 100 ya dari pokoknya, ini menjadi 19,1 aja. Di sini juga sama, nilai total akhirnya 19,1 ya. Kemudian dipakai integrasi ya di akhirnya, di periode akhir. Nah, ini ya, ini 18,350 ketambahan 0,75, akhirnya di sini 19,1, ini juga akhirnya juga 19,1. Oke, ini secara keseluruhan udah benar ya. 19,1 ya. Nah, ini kekurangannya ya. Oke. Kemudian lanjut ini ya, diingatin 19,1. Kita lanjut ke mode tahun 2023. Oke, di sini ya. Saya ke bagian sheet DB. Nah, di sini, nah ini inputnya ini keliru ya. Ini 19,1-nya itu bukan di sini, tapi di bagian sini ya, di bagian sini. Supaya nanti di sini nggak salah masuk ya. Nah, ini. Nah, ini seharusnya menjadi angka kredit JF lama dulu ya. Jadi tidak langsung menjadi pak konversi. Angka kredit konversi itu maksudnya dari kalimat ke angka ya. Jadi itu harus dipahami dulu. Karena kalau nggak seperti itu nanti percuma row seperti ini kan percuma ada ya. Baris yang seperti ini kan percuma ada jika 19,1 itu langsung ke sini ya. Jadi bukan yang nilainya 100 kemudian dikonversi menjadi angka puluhan saja yang dimaksud di sini, tapi ini angka kredit dari predikat ya, dari predikat menjadi sebuah nilai, inilah yang dimaksud angka kredit konversi. Jadi ini seharusnya masuknya ke sini ya. Oke, kita ini salah masuk ya. Ini kita inputkan di sini 19,1 atau 19,100 ya. Ini kita delete seperti ini. Kemudian di sini nah, kita ke sini dulu ya. Di tahun 2023 ini yang bersangkutan mendapat predikat baik dengan persentase 100. Kemudian akhirnya predikat baik ini ya dikonversi menjadi sebuah nilai. Kalau dia kategori baik ya, dia akan mendapatkan nilai 12,5. Ini totalnya, total akhirnya. Kemudian angka kredit akumulasi cuma karena ini periodenya cuma satu tahun, bukan periode triwulan, maka akumulasinya itu hanya seperti ini ya, satu periode aja yang terakumulasi. Oke. Kemudian selanjutnya kita ke bagian sini. Nah, ini. Oke, ini ada yang keliru ya. Nah, di sini seharusnya nilainya 19,1 ya. Kalau terjadi kekeliruan seperti ini baik, coba saya di sini, coba saya balik ke bagian sini ya. Ini saya ke bagian sini dulu. Oke, saya coba ambil ini ya, 119,100. Oke, ini sini. Nah, ini ya. Ini jika terjadi kekeliruan di sini berarti ini nilainya mau dirubah ya, dirubah menjadi 119. Kemudian ini dijadikan angka kredit lama saja ya. Oke, kita coba cek. Oke, yang jelas intinya di sini teman-teman harus ketahui bahwa nilai di sini, angka kredit sini itu harus sama dengan nilai yang ada di pak integrasi di sini ya. Jadi nilai yang 19 ini harus masuk ke sini ya, ke sini 19,1 ke bagian angka kredit konversi ya, ke bagian pak konversi seperti ini. Oke, jika udah, ini betul, ini yang jadi yang nilai barunya ya. Ini yang jadi nilai baru karena predikatnya tadi konversinya, predikatnya tadi predikat baik dikonversi menjadi sebuah nilai ya.
mendapatkan 12,5. Nah, ini ketambahan ya di kolom jumlah. 19 tambah 12 akhirnya menjadi 31,6. Oke. Jadi selanjutnya di bagian bawah ini timbullah sebuah nilai atau angka ya. Nah, teman-teman, jika mendapati seperti ini ya, ini seharusnya ini polanya sama. Kalau di sini angka kredit minimal, kalau di sini kekurangan atau kelebihan. Kalau dia kurang, maka di sini redaksinya akan menyebutkan kekurangan. Dia kalau lebih, maka dia akan redaksinya berbunyi kelebihan ya. Oke. Nah, di sini redaksinya juga sama. Di sini ada di ujungnya pangkat atau jenjang ya. Pangkat atau jenjang. Di sini juga harusnya sama. Jadi di sini tinggal tambah ya. Di sini ada, teman-teman tinggal tambah di sini. Ini tinggal kasih inputkan data pangkat atau jabatan. Oke, kemudian selanjutnya geser lagi ke bagian, oke, di bagian sini ini ditambahkan juga sini garis miring jabatan ya. Oke, jadi teman-teman tidak perlu membuat row baru. Jadi ada row pangkat, ada row jabatan. Maksud saya row itu baris ya. Jadi tidak ada baris khusus pangkat, baris khusus jabatan ya, karena kenapa ya, itu menambah baris baru itu apa istilahnya ya, tidak efektif karena kan nilainya ini aja ya, nilainya cuma ini. Oke, jadi cukup seperti ini saja, satu redaksi. Oke, kemudian kita kembali ke sini. Ini kan target minimalnya 50 nih, target minimalnya 50. Berarti kalau di sini nilainya 31, berarti 50 dikurang 31, berarti kekurangan 18. Oke, paham sampai di situ ya. Kemudian ini juga sama, ini kan target untuk naik jenjang ya. Kalau ini tadi naik pangkat, ini standar naik jenjang. Standar naik jenjangnya itu 100. Cuman karena di sini nilainya masih 31, berarti 31 ini dikurangin 100 ya. Akhirnya masih minus 68. Oke, jadi jalan ceritanya seperti itu ya. Oke, selanjutnya ketika udah ya, jadi total nilainya itu 31,6. Baik, kita lanjut ke tahun 2024. Oke. Tahun 2024 kita ke sini langsung ke sheet DB-nya. Nah, ini betul nilai estafet, masuknya ke nilai estafet. Mengapa ke nilai estafet? Kita balik lagi ke 2023 ini ya, 2023-nya nih. Ini ada redaksi 2023. Oke. Kita lihat dulu mengapa nilai estafet? Ya karena memang nilai ini harus diestafetkan ke tahun berikutnya ya. Makanya dia di sheet DB-nya di sini harus menjadi nilai estafet. Oke. Ketika udah masuk ke nilai estafet di sini, maka kita berpindah ke angka kredit konversi. Oke. Angka kredit konversinya lagi-lagi umpamanya bukan umpamanya ya. Di sini yang bersangkutan yang tadinya di 2023 dia mendapatkan predikat baik. Kali ini yang bersangkutan mendapatkan predikat sangat baik ya dengan persentase 150%. Jadi standar koefisiennya itu 12,5. Jadi predikat sangat baik ini ketika dikalikan standar koefisiennya ya ini 12 ya, 12 dikali persentasenya ini, maka dia berhak mendapatkan 18,75 ya, seperti ini. Oke, paham di situ ya. Jadi predikatnya ini yang dikonversi menjadi angka kredit. Ya, itulah yang disebut angka kredit konversi. Lanjut, angka kredit akumulasi, karena ini periodenya cuma ada satu ya, periode tahunan, bukan periode triwulan atau semester, berarti cuma ada satu yang akan diakumulasi di sini. Oke. Ini langsung nilainya 18,75. Oke. Jadi paham ya? Jadi golongan 3A itu koefisiennya 12,5, ketika dia maksimal mendapatkan sangat baik, maka dia berhak mendapatkan 150% dari 12,5. Berarti dia berhak mendapatkan 18,75 dengan standar golongan 3A penata muda kategori jabatan mahir ya. Oke, baik. Kita lanjut ke sini. Nah, di sini tentunya ini akan menjadi angka kredit konversi ya, karena di tahun 2023 itu kan angka kredit lama dan konversi udah gabung jadi satu di sini ya. Ini 31,6 ini adalah nilai dari angka kredit, sumbernya dari angka kredit integrasi dan konversi. Makanya dia menjadi angka kredit lama di bagian angka kredit konversi ya. Oke. Ya.
Kemudian selanjutnya ini angka kredit baru. Angka kredit konversi yang baru sumbernya tadi dari sini ya. Dari sini. Oke. Udah. Kemudian lanjut maka ketambahanlah dia totalnya menjadi 50,350. Ya, seperti ini. Dan ini udah benar ya. Udah benar seperti ini. Kemudian kita lanjut ke sini ya. Kita lanjut ke sini 50 ya, 50. Ini dia sudah punya angka kredit 50 ya. Berarti dia sudah melampaui persyaratan untuk naik pangkat ya, sebesar kelebihan ya. Nah, di sini langsung berubah menjadi kelebihan ya. Nah, nanti teman-teman saya ulangi lagi bagian sini. Ini karena di sini kata jenjangnya nggak ada, nanti teman-teman bisa tambahin di sini ya. Tinggal klik saja atau teman-teman bisa tarik seperti ini ya. Nah, oke. Jadi ya tadi teman-teman coba tarik di sini ya. Ya, jadi tinggal ini ya, kursornya ditaruh di sini. Ini kan udah ditarik tadi, udah lebar, udah ditarik. Teman-teman bisa klik di sini, kemudian tambahin garis miring, kemudian jenjang ya, tambahin redaksi. Kemudian di belakang bagian sini juga garis miring, jenjang ya. Tanda kutipnya jangan dihilangin ya, tanda kutipnya ini jangan dihilangin ya. Tetap adanya seperti ini, tinggal tambahin garis miring atau kemudian jenjang. Ya, tinggal enter kalau udah. Dan ini kalau udah jadi, nah ini ya, jadi nggak perlu bikin garis baru lagi ya. Ada kelebihan angka kredit untuk pangkat, kemudian garis barunya angka kredit untuk jenjang ya, jangan usah belibet ya. Oke, cari yang simpelnya saja. Oke, kemudian disinilah dia punya, kita lanjut ke sini ya, berarti dia punya kelebihan untuk naik pangkat itu 0,350. Kemudian naik jenjangnya itu belum, karena masih minus 49, karena kan persyaratan minimalnya itu adalah naik jenjangnya adalah 100, sementara yang terkumpulkan itu cuma 50. Oke, kita kembali ke perkaranya di sini ya. Perbaiki tabel bak, seharusnya nilai akhir 50,35 diinput di baris nomor 4 pada kolom baru. Oke, bagian sini. Oke, jadi saya rasa yang keliru di sini itu bukan yang bersangkutan ya, bukan pihak yang bersangkutan yang membuatnya. Kekeliruannya itu ada di pihak BKN-nya ya. Saya nggak menyebutkan regional apa. Dan jelas kenapa saya menyebutkannya keliru, karena kenapa? Dia dari pihak BKN itu tidak menyimak. Ya, ini angka kredit konversi ada di sini di kolom lama. Nah, seharusnya dia sudah paham angka kredit konversi kolom lama ini itu sumbernya pasti di tahun lalu ya. Kalau yang ini angka kredit baru berarti angka kredit yang diperoleh di tahun ini ya. Kemudian kesalahan kedua, karena dia tidak mencerna bahwa untuk di golongan 3A ya, golongan 3A penata muda di tingkat mahir sini itu tidak mungkin mendapatkan nilai 50,35 ya di sini di kolom baru. Tidak mungkin. Karena standar penilaiannya itu, standar penilaian untuk golongan 3A kategori sangat baik pun itu hanya bisa berhak mendapatkan 18,75 angka kredit. Kalau lihat yang ini diinputkan di sini, berarti PNS-nya itu menyalahi ketentuan pemberian konversi angka kredit ya. Jadi di sini saya rasa pihak BKN-nya yang keliru menyimak kolom tabelnya ya. Nah, yang ketiga mungkin karena di sini yang bersangkutan tidak mencantumkan angka kredit tahun 2023-nya ya. Mungkin karena BKN-nya kebiasaan seperti ini ya. Saya contohkan, saya insert row. Nah, di sini ya. Ini saya putihkan dulu. Mungkin karena kebiasaan, faktor kebiasaannya ya. Oke, ini saya satukan dulu. Oke, mungkin karena kebiasaan seperti ini ya. Saya contohkan 2023, kemudian periode Januari saya. Oke, kemudian di sini tidak ada predikat 2023-nya. Oh, mau dikasih predikat baik ya, baik, nggak apa-apa juga. Kemudian persentase umpamanya 100. Kemudian koefisiennya
koefisiennya 12,5. Kemudian angka kredit yang didapatkan 12,5. Ya. Kemudian sini masih kurang ya. Oke, kita tambahin lagi dulu. Ini saya turunkan ya, saya copy, saya turunkan ke bawah. Oke, ini 2022, sini 2002. Yang di bawah 2023 ya. Ini seperti ini. Kemudian ini enggak ada, kemudian ini juga enggak ada, kemudian langsung nilainya tadi itu kita ke pak integrasi ya, 19 kalau nggak salah, 19,100. Oke, kita ke sini ya, 19,100. Oke, kemudian ini kita rubah zoomnya ya, kita zoom. Nah, seperti ini ya. Zoom 50,35. Oke. Nah, mungkin karena faktor ini nggak ada ya tadi ya. Jejak ininya nggak ada. Jejak angka kredit 2022, 2023 yang nggak ada di bagian akumulasi. Mungkin karena faktor kebiasaannya ini harus ada nongol ya. Makanya dia kehilangan jejak di mana mendapatkan sumber nilai ya 50 tadi. Makanya dia sarankan di sini 50, di sini 50,35. Nah, padahal ini kekeliruan ya kalau di sini 50,35 ya. Padahal di sini harus ada isinya. Kalau di sini dinolkan ya. Kalau di sini dinolkan ya, umpamanya di sini saya nolkan. Nah, ini kan redaksinya lain lagi ya. Tiba-tiba mengambil sumbernya dari sini ya. Nah, ini kan pembacaannya lain. Berarti tahun yang lalu dia tidak punya angka kredit konversi. Hanya terbacanya di sini ya. Hanya terbacanya di sini, hanya terbacanya di sini. Kemudian di sini tidak terbaca ya. Jejak di sininya tidak terbaca. Tiba-tiba langsung ada nilai angka kredit baru ya. Oke, mungkin hanya perbedaan seperti itu. Teman-teman ya. Kalau ingin membuat seperti ini ya, nggak apa-apa juga ya, nggak apa-apa juga. Ikuti aja kemauan bodohnya aja ya. Jadi mungkin kalimat terbaiknya adalah ikutin aja kemauan bodohnya. Karena kenapa? Mengapa saya mengatakan seperti itu? Karena di sini tidak mungkin angka kredit nilai konversi itu 50, karena standar angka kredit konversi, kembali saya ke sini ya. Ini kan redaksinya angka kredit konversi dengan nilai baru ya. Angka kredit nilai konversi dengan nilai baru ya. Artinya baru didapatkan di tahun itu. Itu jika di koefisiennya saja, koefisien minimalnya itu 12,5, maksimalnya 18,5. Kalau dia tiba-tiba mendapatkan total nilai baru di sini ya, di tahun itu tiba-tiba 50, maka inilah istilahnya pola tabel yang sedikit keliru ya, bodoh malah. Di sini kehilangan jejak angka kredit, malah di sini kehilangan jejak angka kredit. Nah. Tapi yang penting intinya ikutin aja kemauan bodohnya, yang penting bisa naik pangkat. Atau cara yang kedua, seperti ini ya. Nah, teman-teman buat seperti ini ya. Nah, jadi ini angka kredit tahun 2023 ya, sini 31,6 ya, jejaknya ada. Kemudian ini angka kredit konversinya. Kemudian selanjutnya kita ke bagian sini angka kredit akumulatif. Kemudian di sini ada angka kredit seperti yang tadi ya, sini 31. Nah, 31 ini bisa diketahui jejaknya di bagian atas tadi sini, karena di sini jejak datanya ada ya, jadi tidak perlu memasukkan nilai di bagian sini ya. Jadi tidak perlu memasukkan nilai di bagian angka kredit akumulatif, karena jejak datanya di tahun 2003 itu ada. Jadi ketika teman-teman mengupload data, PDF-kan data pak angka kredit terakhir, gabungkan dengan 3 penilaian tadi ya. Nah, di
sini. Nah, jadi sini ini lembar pertama ya, lembar kedua, ketiga, kemudian keempat. Jadi ada 4 lembar file. Jadi teman-teman tidak hanya mengupload 3 lembar angka kredit untuk di tahun 2024, tapi ada ketambahan 1 file yang tahun sebelumnya, angka kredit tahun sebelumnya, supaya angka kredit ini ya tidak kehilangan jejak nilainya ya. Tapi itu kembali terserah teman-teman ya, bagaimana kemampuan untuk melakukan pola argumentasi ya. Jangan hanya tinggal dia menerima harus seperti ini, harus seperti itu, tapi teman-teman harus punya argumentasi yang kuat juga dengan mempelajari perka-perka BKN, contoh-contoh yang ada di sana ya. Oke, mungkin itu saja sedikit review dan saran dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Akhirul kalam, non wala kalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.